Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu nafs atau ilmu jiwa, atau ada juga menyebutnya dengan psikologi. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rasa takut dan ridho, maka dalam pertemuan kali ini kita insyaallah akan membahas tentang al-ghadab, yakni apa? Al-ghadab, amarah. Nah, sepertinya kita perlu mendefinisikan ulang dan perlu memahami kembali tentang beberapa emosi atau respon diri yang ada pada manusia. Nah, termasuk pembahasan tentang ghadab ini. Kalau ditanya ghadab itu sesuatu yang positif atau negatif? Ya, biasanya kan identiknya dengan sesuatu yang, ya itu selalu begitu. Padahal kalau kita tinjau lebih dalam, ternyata ghadab itu netral. Kadang dia bisa menjadi positif, kadang dia bisa menjadi sesuatu yang negatif. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan ghadab. Ini juga pasti ada hikmahnya. Ya. Ada manfaatnya. Tetapi ketika salah dalam menggunakannya, maka yang datang bukan manfaat tetapi madarat. Nah, di sini disebutkan huwa thawranu dhammil qalb. Ghadab itu adalah gejolak. Ya, gejolak emosi. Ya, di sini disebutkan gejolak darah yang ada dalam jantung. Ya, biasanya memang orang ketika marah, ketika murka itu apa? Tekanan darahnya itu meningkat kan, ya. Awin fi'alun nafsi bimasyairin naqamah aw iradatil intiqam. Ya. Atau dia adalah respon jiwa terhadap rasa ingin apa, bimasyairin naqmah itu terhadap rasa balas dendam. Jadi keinginan untuk membalas dan juga karena rasa dendam. Makanya ada istilah balas dan dendam. Balas dendam ini selalu didasari oleh apa? Ghadab. Ini di sini disebutkan bahwasanya ghadab itu adalah respon dari apa, kondisi-kondisi yang ada di luar tubuhnya. Di antaranya adalah rasa ingin membalas dan juga ada perasaan dendam terhadap orang lain. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul ghadaba fa innahu jamratun tuqidu fi qalbi ibni Adam. Waspadalah kalian terhadap kemarahan atau ghadab. Fa innahu, karena sesungguhnya ghadab itu merupakan jamrah, bara api. Tuqidu fi qalbi ibni Adam, yang menyala di dalam hati anak Adam. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan. Ya. Selalu yang namanya marah itu diibaratkan dengan sesuatu yang panas. Maka di sini beliau mengumpamakan ghadab itu dengan bara api yang ada pada diri manusia.
Alam taro ila intifahi, ini infitah sebenarnya. Infitahi audajihi wa hamrati ainaihi. Tidakkah engkau melihat, yakni melihat orang yang marah itu pembuluh darahnya membesar. Nah, lihat orang yang sedang marah, urat-uratnya. Kemudian kedua matanya memerah. Jadi karena tadi ada gejolak di dalam dirinya, sampai jantungnya itu juga ikut terpompa, darahnya mengalir lebih cepat, kemudian urat-uratnya membesar, matanya memerah. Ini kalau orang sudah dikuasai rasa marah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid man yumsiku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa menjatuhkan lawan, gulat dan seterusnya. Akan tetapi hakikatnya orang yang kuat itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kalau hanya melihat dari hadis pertama, seolah-olah marah itu adalah sesuatu yang selalu negatif tadi ya. Karena tadi waspadalah terhadap amarah atau ghadab, karena dia merupakan bara api. Tetapi kemudian di sini Rasulullah menyebutkan orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa menjatuhkan lawan, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya ketika ia marah. Rasulullah memerintahkan kita untuk menghilangkan amarah tidak? Menghilangkan tidak. Tadi hadis pertama kita diperintahkan waspada. Kemudian hadis kedua menjelaskan bahwasanya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Justru ini menunjukkan bahwasanya marah itu adalah sesuatu yang diakui keberadaannya di dalam diri manusia. Baik. Ini sebagai tambahan nanti akan kita bahas. Ada sebuah tulisan yang cukup menarik. Saya beralih dulu dari kitab. Di sini disebutkan al-ghadabu wa in kanat haqiqatuhu jamratan tush'ilun niran fil qalb. Amarah meskipun pada hakikatnya dia merupakan bara api yang menyala di dalam hati manusia, kemudian fatadfa'u sahibaha ila qaulin aw fi'lin ma yandamu alaihi. Dan amarah itu bisa menyebabkan atau mengarahkan seseorang kepada perbuatan dan perkataan yang pada akhirnya itu dia akan menyesal di kemudian hari. Karena amarah tadi mendorong seseorang untuk mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang suatu saat dia akan menyesali perbuatan dan perkataan tersebut. Fahuwa 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kemarahan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ditempatkannya pada qaulun bil haq, ucapan yang benar, wa ghairah ala maharimillah, rasa ghairah terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari yang mungkar, kemudian menegur ketika ada yang meninggalkan amalan utama dan seterusnya. Nah, letak-letak kemarahan Rasul di situ nanti. Nanti akan kita bahas lebih detail insyaallah. Di sini kemudian disebutkan wal ghadabu yang qasimu ilan nau'ain. Marah itu terbagi menjadi dua. Ada ghadab mahmud dan ada ghadab madmum. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela.
Walikullin minhuma atharuhu 'alan nafsi wal mujtama'. Keduanya punya pengaruh, punya dampak terhadap pribadi seseorang, diri sendiri, dan juga masyarakat. Min sa'adah mahmud dan ghadab madmum, ya. Keduanya punya dampak terhadap pribadi seseorang atau masyarakat. Min sa'adatin aw syaqa, ya. Punya pengaruh juga terhadap kebahagiaan dan kecelakaan. Wasawab aw iqab, pahala dan hukuman. Nah, ini pengaruh al-ghadab. Nah, kemudian di sini disebutkan fal ghadabul madmum, ghadab atau marah yang tercela, huwa makana li amrin min umurid dunya, adalah kemarahan yang diakibatkan atau muncul lantaran hal-hal duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan pribadi. Biasanya penyebabnya karena tadi kepentingan pribadi, kemudian awil asabiyah atau rasa asabiyah, kesukuan, ya, fanatisme, ya. Ada fanatisme suku, fanatisme apa lagi? Ya, fanatisme macam-macam itu, ya, yang tidak berdasarkan Islam. Wa hadzal ghadab tatarattabu alaihi nataij khatirah ala sahibihi wa ala mujtama'ihi. Marah yang seperti ini itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang membahayakan, baik pada pelakunya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu memperingatkan kita dan juga mewasiatkan kepada kita untuk menahan amarah yang modelnya seperti ini. Di banyak kesempatan tentunya. Tadi diantaranya ada hadis laisa syadidu bisura'ah tadi, ya. Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu menjatuhkan lawan, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Kemudian ada riwayat dari Imam Al-Bukhari. Ada seseorang yang minta nasihat kepada Rasulullah, ausini, gitu kan? Berikanlah aku nasihat. Apa kata Rasul? La taghdab, diulang berkali-kali. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tabarani, beliau pernah bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Nah, di hadis ini terdapat salah satu cara supaya kita bisa mengendalikan amarah kita. Apa caranya? Ingat surga. Seperti pembahasan-pembahasan kita yang lalu. Jadi naluri-naluri alami kita itu kadang juga bisa dihalau dengan naluri yang lain. Manifestasinya bisa dihalau dengan manifestasi yang lain. Marah ini merupakan salah satu manifestasi dari naluri untuk mempertahankan atau keberlangsungan di hidup. Bayangkan kalau orang nggak punya amarah, ya. Dicolek dulu nggak apa-apa lah, ya, dipukul, dibanting, dan seterusnya, diem saja, karena dia ada rasa naluri mempertahankan diri, maka dia marah, mencoba untuk menghindari bahaya atau bahkan menjatuhkan orang yang dianggap berbahaya. Gitu. Ini berasal dari naluri kemudian jadi manifestasi. Nah, itu bisa dikendalikan dengan yang lain, manifestasi yang lain. Oh, saya juga pengen makan enak, makan puas, minum puas, hidup enak di surga. Maka ini harus saya kendalikan. Nah, itu tadi
marah yang tercela ya. Ammal ghadab al-mahmud. Adapun marah yang terpuji, fahuwa makana yaghdabuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemarahan-kemarahan yang ada pada diri Rasul. Kita lihat nanti. Nah, kemarahannya karena apa? Lillahi wa lihurumatihi. Kemarahan-kemarahan Rasul itu pemicunya adalah karena Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Allah. Walam yakun li nafsihi fihi nasib. Kemarahan Rasul itu tidak dipengaruhi oleh atau tidak terpancing karena kepentingan pribadi. Kita pernah lihat Rasul di apa? Disakiti, dilempari, ya, diolok-olok dan seterusnya. Marah tidak? Ya. Ceritanya marahnya Rasul itu bukan karena iya. Nah, ini jangan disalahartikan, berarti kalau ada orang yang menghina Rasul, kita nggak boleh marah. Orang Rasul saja dihina tidak marah kok. Apakah begitu? Itu Rasul. Rasul sendiri kalau dihina beliau tidak membalas, tidak menghukum, ya. Apalagi mereka adalah orang-orang jahil, belum tahu. Tetapi kalau kita selaku umatnya, ini merupakan hak Rasul. Menghina Rasul berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah, itu harus, wajib ketika Rasulnya dihina. Nah. Selain karena Allah dan kemuliaan-kemuliaan Allah, nanti Rasul juga biasanya akan kita jumpai itu marah karena ada pembunuhan terhadap jiwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian ketika seseorang tidak mengambil atau meninggalkan sesuatu yang afdol, sesuatu yang utama, juga nanti Rasulullah akan marah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma daraba Rasulullah." Rasul tidak pernah memukul. Ya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi. Ya, tidak pernah beliau memukul dengan tangannya sama sekali. Walam ra'atan wala khadiman. Juga wanita dan juga pembantu, enggak pernah. Jadi tidak ada ceritanya Rasul mukul hewan, mukul apa gitu kan, wanita, pembantu. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru beliau menyerang. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Kalau beliau mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain, beliau tidak pernah membalas. Ini pribadi, urusannya pribadi. Illa ayyantahika syai'un min maharimillah, kecuali kalau ada di antara aturan-aturan Allah atau kemuliaan-kemuliaan Allah yang ternodai, dilanggar, maka beliau akan marah dan menghukum. Falam yaghdab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsi abada. Beliau tidak pernah marah karena dirinya sendiri. Ini hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Demi Allah, dia tidak pernah mencelaku sekalipun. Tidak pernah mengatakan uf, kemudian tidak pernah pula mengatakan kenapa engkau melakukan ini. Ya. Kok ngapain, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. 10 tahun. Kalau kita ya baru gelas numplek gitu kan air itu. Ya, apa yang dikatakan? Ngapain aja sih? 10 tahun, ya, tidak pernah mencela atau mempermasalahkan kenapa begini dan begitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kemarahan-kemarahan atau bentuk-bentuk kemarahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
ketika ada seorang wanita Quraisy, dari Bani Makhzum mencuri. Orang-orang Quraisy itu minta supaya dia tidak dihukum potong tangan. Sampai dia minta kepada Usamah bin Zaid untuk membujuk Rasul. Apa yang terjadi? Rasul marah. Karena berkaitan dengan hukum Allah. Siapapun yang mencuri kalau sudah memang sampai pada batasnya dan harus potong tangan, ya harus potong tangan. Kenapa dinego hukum Allah? Maka beliau segera bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah kalian bernegosiasi terhadap hukum-hukum Allah? Tsumma qama fakhtataba. Dia langsung berdiri, kemudian berkhutbah. Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina man qablakum annahum kanu idza sariqa fihimus syarif tarakuhu. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa lantaran apabila orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka tinggalkan begitu saja. Wa idza sariqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had. Tetapi kalau yang mencuri itu orang yang lemah, orang nggak punya kemuliaan di mata mereka, langsung dihukum, ditegakkan. Ini istilahnya sebenarnya adalah hukum itu runcing ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Iya. Itu yang membuat kaum terdahulu binasa. Maka kalau ini berlanjut terus, tidak menutup kemungkinan kita pun akan ya kalaupun nggak binasa seluruhnya, ya repotlah hidup di sini. Di tempat yang memang ini terjadi. Kemudian beliau juga melanjutkan, demi Allah, kalau seandainya Fatimah, disebutkan Fatimah, anak tercintanya. Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan. Dia marah. Karena manusia punya amarah dalam dirinya. Tidak bisa dihilangkan. Tetapi beliau berhasil mampu menempatkan amarahnya itu di tempat yang semestinya. Karena marah kalau dihilangkan, ditekan, tidak ada pelampiasan, ya pasti akan ada efek-efek lain, dampak-dampak lain. Manusia harus punya tempat-tempat untuk menempatkan amarahnya. Kejadian yang lain, Rasul juga marah kepada Usamah bin Zaid. Ketika dalam sebuah syariah, Usamah bin Zaid itu membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampailah berita itu kepada Rasul, panggil sama Rasul. Apa jawabnya Usamah? Ini menurut perhitungan Usamah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Apa kata Rasul? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah engkau sudah membelah dadanya sampai engkau tahu apakah dia mengucapkan itu karena benar-benar iman atau karena takut dengan pedang? Famazala yukarriruha. Terus Rasul mengucapkan itu sampai bikin Usamah ya, merasa sangat bersalah. Kemudian berikutnya cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah, ternyata di dalam rumah itu ada al-kiram, yakni sejenis kain, ya, sejenis kain tipis, yang mana di kain itu ada gambar. Fihi suar, ada gambar-gambar. Fatalawwana wajahahu sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul itu mencoret-coret wajah gambar itu. Tsummatana wala sitar fahatakahu, dan ngambil dan diinjek-injek. Marah Rasul. Ya, kainnya tadi.
Sebentar. Waqala, kemudian beliau bersabda, min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Di antara orang-orang yang paling keras hukumannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar ini. Nah, di sinilah jadi polemik apakah semua gambar ataukah gambar-gambar tertentu. Nah, di antaranya ada yang menafsirkan di sini itu adalah gambar-gambar patung sesembahan atau gambar-gambar diagungkan oleh orang-orang kafir. Makanya Rasul begitu marah. Nah, karena ada tadi dia mencoret-coret muka, makanya kadang ada foto orang dicoret-coret mukanya. Apakah sama? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Cuman kalau nyoret foto KTP kayaknya nggak mungkin ya. Harusnya kalau mau adil, nggak tebang pilih, kenapa hanya foto-foto tertentu saja, gambar-gambar tertentu? Ya KTP juga sekalian dicoret-coret gitu. Kalau nyoret foto presiden ya repot nanti urusannya. Ya. Nah, Rasul juga pernah marah ketika para sahabatnya itu agak lelet dalam bersedekah. Nah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahatsana 'ala shadaqah. Rasul pernah berkhutbah di hadapan kami, kemudian beliau memotivasi kami untuk sedekah. Fa'abta annas. Orang-orang itu kok responnya agak kurang greget gitu ya. Hatta ru'ya fi wajhihi al-ghadab, sehingga nampak di wajah beliau ada rasa marah tapi ditahan. Ya, Rasul itu sangat ekspresif, kelihatan. Tapi beliau bisa menahan. Nah, min hadhil mawaqif wa ghairiha yatabayyanu lana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaghdab. Nah, dari cerita-cerita tadi, peristiwa-peristiwa tadi, kita akan tahu bahwasanya beliau itu juga marah. Wa fil waqti nafsihi la yaghdabu illa idzan tahakat hurumatullah. Dan di waktu yang sama kita tahu bahwasanya beliau tidak marah kecuali karena hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan Allah, atau ketika seseorang itu responnya kurang dalam menyambut kebaikan, ya, atau membela orang lain dan seterusnya. Wa min thamma fa'alal muslim ayatajannaba asbabal ghadab wa dawa'ihi minal hiqdi wal hasad wal hirs 'ala dunya wal jidal wal khilaf. Nah, dari sini sudah selayaknya seorang muslim itu menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan amarah. Di antaranya adalah hasad dan dengki, ya. Kemudian rakus akan dunia. Ini juga bisa. Ya, betul ya. Hasad, dengki, rakus akan dunia, kemudian perdebatan, perbedaan dan seterusnya, ini juga bisa memancing amarah. Nah, ini penting di sini ada petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi amarah. Nah, fi ilajil ghadab, mengobati atau mengatasi amarah. Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim. Ya. Beristi'adzah, membaca ta'awudz. Nah, di antaranya ada riwayat ketika ada dua orang yang sedang maki-makian itu kan. Ada Rasul lewat. Kata Rasul, aku tahu sebuah kalimat yang kalau diucapkan niscaya redalah kemarahan itu. Ya, apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, dari Abu Hurairah juga ada riwayat idza ghalibar rajulu faqala a'udzubillahi sakana ghadabuhu. Apabila seseorang marah kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi,
maka niscaya kemarahan itu akan reda. Kemudian yang kedua, ini diantara pesan-pesan beliau, ayu ghayyira makanahu, mengubah posisi, ya, mengubah posisi. Ya. Kalau tadinya berdiri, ya ganti duduk. Kalau duduk ganti berbaring. Karena hal ini sangat bermanfaat untuk menenangkan jiwa, ya, dan menahan amarah. Karena seseorang kalau sedang berdiri, kemudian dia dalam keadaan marah, murka, itu dia siap sebenarnya untuk membalas. Ya, bisa berbuat dengan leluasa. Makanya suruh duduk. Jadi orang yang berdiri dalam keadaan marah lebih berpotensi untuk melampiaskan amarahnya dibandingkan orang yang duduk. Orang yang berbaring itu akan lebih tertahan dibandingkan orang yang duduk dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, as-sukutu wa dhabtul lisan. Ini merupakan hadiyun wa dawa'u nabawi li'ilajil ghadab. Diam dan menahan lisan merupakan petunjuk Nabi dan juga obat untuk mengatasi amarah. Tapi kalau orang marah, udah lisannya gak ketahan, udah. Ya. Bahkan bukan hanya untuk dirinya, itu juga mempengaruhi sekitarnya. Makanya kalau ngambek-ngambek lagi berantem gitu, mending sama-sama diam. Kalau sama-sama ngomong, wassalam. Bisa berujung hilangnya nyawa bahkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ya. Ajarkanlah, mudahkanlah, jangan persulit. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Qala salatan. Dan apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya ia diam. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi ada penekanan. Kalau orang marah, hendaknya diam. Alhamdulillah, kalau kita termasuk orang-orang yang kalau marah itu diam. Atau orang-orang di sekitar kita kalau marah itu diam. Kalau orang marah itu makin ngoceh, aduh, gak nyaman ya. Tergantung. Aku mulai dari sekarang, kalau kita nggak bisa diam ketika marah, diam ya. Ya. Akan di sini perhatikan. Fa itlaqul lisani athna al-ghadab qad yaj'alul insan yatalaffadhu bi kalimatin yandamu 'alaiha ba'daha. Jadi nggak bisa ngontrol lisan ketika marah, kadang bisa menjadikan seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang di suatu saat akan membuat dia menyesal. Karena orang ketika marah itu sudah biasanya kontrol dirinya, ya kadang lepas, kadang ya kurang gitu kontrol dirinya. Ditambah dengan kontrol lisannya lepas juga, suatu saat akan menyesal. Wa min thamma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghadib bis-sukun. Dari situlah beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan pada orang yang sedang marah untuk diam. Ya. Apalagi beliau juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Atau diam. Ya, ini di keadaan marah atau tidak marah, ya, tetap sama. Ucapkan yang baik, kalau nggak bisa ya diam. Kemudian berikutnya, tadi nomor berapa tadi ya? Tempat-tempatnya tadi. 3 ya? Yang keempat, kadhmuhu bil hulmi wal 'afw. Menahan diri dengan kelembutan dan memaafkan.
Wala syakka anna dzalika yaftahu abwabal mahabbah wa tasamuh bainan nas. Tidak diragukan lagi hal ini membuka pintu mahabbah dan toleransi di antara manusia. Ya, kalau kita bisa menahan dan juga bisa memaafkan. Di surat apa itu? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa itu bisa menahan amarahnya, bahkan bisa memaafkan orang lain. Wa yasuddu abwabasy syaiton, dan bisa mencegah pintu-pintu syaitan ya, ini. Karena syaitan itu pengennya ya yusirul adawah, membangkitkan permusuhan, baghdha, amarah di antara orang-orang beriman. Tapi kalau tadinya marah kemudian bisa menahan, bahkan memaafkan, ini yartaqi bil ghadab ilal ihsan ila man asa ilaihi. Jadi orang yang tadinya marah itu bisa naik derajat kepada derajat ihsan, kepada orang yang membuatnya marah. Bisa tidak kita begitu? Lagi-lagi ini kan manifestasi naluri ya. Bisa dikendalikan atau ditekan dengan manifestasi yang lain. Misalkan begini, siapa di antara kita yang tidak ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bersalah, yang paling diharapkannya itu adalah satu, amnesti, betul. Selama kita hidup di alam dunia ini, siapa yang nggak pernah salah? Pasti ada salah. Dan pada asalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Pada asalnya, orang kalau berbuat kesalahan sedikit apapun itu, walaupun sebesar atom, dia akan menyaksikannya, melihat balasannya. Maka untuk orang-orang yang bersalah seperti kita, para pendosa seperti kita, yang paling kita harapkan adalah amnesti. Buat apa kita dijanjikan besok bisa makan enak, tetapi ternyata makan enaknya tetap dapat hukuman. Yang enak nggak jadi enak kan? Masih dihukum. Nah, kenikmatan itu baru bisa dirasakan nikmatnya kalau tidak dapat hukuman. Bayangkan, dibeliin apa namanya, apa makanan paling enak ya? Contohnya, seblak ya. Ada yang suka makan seblak. Tadi saya juga kepikiran seblak sebenarnya. Ada orang, ya kamu makan seblak, suka seblak kan? Iya, makan, tapi sambil kayak pukulin. Enak enggak? Sudah pedes, pukulin pula kan? Tidak menikmati. Ya, nggak dapat hukuman dulu, dimaafkan, baru bisa nikmati seblaknya, kan begitu. Kok dapat kenikmatan surga sambil diazabnya nggak enak kan? Pasti orang itu pengen diampuni. Rasa ingin diampuni supaya bisa merasakan kenikmatan, itu bisa menghalau tadi amarah, sehingga dia juga bisa memaafkan orang lain. Kan begitu ya di surat An-Nur ya. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kan gitu. Maafkanlah orang lain, niscaya Allah akan mengampuni. Mana tadi ya? Petunjuk Nabi berkaitan dengan tadi yang memaafkan, kemudian menahan amarah. Ini kan banyak sekali contohnya ya. Kemudian beliau juga pernah bersabda, "Man kadhuma ghaidhan wa huwa yastati'u ayyan fadhahu." Barang siapa yang bisa menahan amarah, padahal ketika itu dia mampu untuk melampiaskannya. Misalkan ada orang menyakiti kita. Kita bisa balas sebenarnya, punya kemampuan untuk membalas, tapi kita tahan. Jadi beda ya antara tidak membalas karena mampu atau tidak membalas karena tidak
tidak mampu itu berbeda. Ini dia menahan diri padahal dia mampu untuk membalas. Apa yang terjadi setelahnya? Atau dia mampu menahan dirinya ketika dia punya peluang untuk melampiaskannya. Ini balasannya. Da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk. Hatta yukhayyirahu ayyal hurisa. Kemudian dia dikasih pilihan. Udah, bidadari mana yang kamu mau? Ini laki-laki, perempuan beda lagi nanti ininya ya. Bukan bidadara, bukan. Terus suaminya dikemanain kalau ini bidadara? Ya. Nah, ini sampaikan ke suami. Misalkan kok ada suaminya pengen marah, ya, Bi, suka bidadari gak? Nah, ini hadisnya. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya ketika dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk, kemudian menawarkannya mana di antara bidadari yang diinginkan. Jadi dikasih pilihan. Khayyirahu ayyal huri sya'a. Ini juga manifestasi lawan manifestasi ya. Naluri lawan naluri. Ya begini cara Allah memang. Kemudian beliau juga pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambah orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi orang yang memaafkan orang lain itu bukan menjatuhkan harkat dan martabat dirinya, bukan. Justru Allah akan menambah kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi, ketika kita tawadhu, kita semakin akan tinggi di hadapan Allah. Ini bukan semakin rendah, bukan. Nah, hadis-hadis ini memberikan kita motivasi untuk menahan, mengendalikan amarah, bahkan supaya kita bisa memberikan maaf ya, kepada orang lain, menjauhi supaya kita tidak membalas. Dan juga di sini dijelaskan pahala-pahala besar yang Allah sediakan baik itu di dunia dan akhirat untuk orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Suatu ketika Rasul itu pernah mengenakan burdah Najron yang keras. Kemudian ada orang Arab pedalaman ini, Arabi, datang narik gitu kain sampai menimbulkan bekas di leher beliau. Nah, ini kata Anas. Kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladzi 'indak." Kasih aku harta Allah yang ada di sisimu. Nah, orang Arabi ya. Faltafata ilaihi fadhahika. Rasul kemudian noleh tertawa. Ya. Suma amaralahu bi'ata, udah kasih. Kasih. Masya Allah. Gimana? Kita lanjut ya. Wa fil Qur'anil Karim bayanun li ta'siril ghadab fi sulukil insan. Di dalam Al-Qur'an Karim juga ada penjelasan tentang dampak atau efek dari amarah ya, terhadap perilaku manusia. Seperti apa? Di antaranya adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sepulang
dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Hina ma'ada ila qaumihi fawajadahum ya'buduna al-ijl. Kok tiba-tiba mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Apa yang terjadi? Rasulullah, Nabi Musa marah. Ini pengaruh atau dampak dari amarah yang dimiliki oleh manusia. Tapi marahnya Nabi Musa itu bukan karena lantaran urusan pribadi, hal-hal duniawi, bukan. Kaumnya menyembah patung anak sapi. Baru 40 malam ditinggal, udah nyembah patung anak sapi. Kemudian apa yang terjadi? Narik jenggot saudaranya. Ya Allah. Jadi, saudara sendiri ditarik seperti marah, dikuasai. Tapi pemicunya memang bukan sesuatu yang sifatnya duniawi kan gitu. Makanya nanti saudaranya akan menjelaskan gini baru reda. Nah, kemarahan juga bisa mendorong manusia untuk berperilaku buruk terhadap orang lain yang membuatnya marah. Pada asalnya ini ya. Pada asalnya amarah itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk terhadap orang yang membuatnya marah. Kalau tidak bisa, apa yang dilakukan? Nah, ini bahaya. Kalau dia tidak mengendalikan amarahnya, orang lain yang tidak ada hubungannya akan menjadi sasaran. Atau barang-barang yang ada di sekitarnya. Atau bahkan dirinya sendiri bisa menjadi sasaran. Betul? Ada ayatnya tidak? Jadi kalau sudah nggak bisa itu kadang kemarahan berbalik kepada dirinya sendiri. Nah, orang-orang munafik itu saking marahnya nggak bisa melampiaskan kemana-mana. Akhirnya mereka apa? Gigit jari. Allahu alaikumul anamila minal ghaid kul mutu bi ghaidikum. Nah, ini diantaranya di dalam Quran surah Ali Imran, ya, ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila bil ghaid minal ghaid qul mutu bi ghaidzikum innallaha alimun bidzatis sudur. Jadi sampai seperti itu. Ya. Jadi mereka sampai menggigit jari mereka sendiri. Karena orang munafik ini mau melampiaskan kemana gitu kan? Sebenarnya malah dengan orang-orang yang beriman. Tapi nggak ada pelampiasan. Akhirnya mereka menggigit jari mereka sendiri. Di kemarahan itu, kalaupun harus kita luapkan, ya perhatikan jangan sampai mencelakai diri sendiri dan orang lain atau merusak barang-barang berharga. Kalau nggak berharga nggak apa-apa. Ya nggak juga. Ya, kendalikan ya. Kendalikan. Tadi dengan tahu, dengan pikir, tenangkan diri. Nah, di sini disampaikan, indama yastawlil ghadab 'ala al-insan katsiran ma yafqiduhu saitara 'ala iradati. Ketika amarah menguasai seseorang, ia sering kehilangan kendali atas dirinya. Maka jangan biarkan kemarahan itu menguasai. Karena kita akan kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Fayughlimu sadrahu, sehingga hati menjadi gelap. Fala ta'udu tu'athiru fihi awamilut tarbiyah wal i'tibarat al-insaniyah. Sehingga tidak lagi terpengaruh dari kita ini
oleh faktor-faktor pendidikan dan pertimbangan kemanusiaan. Kalau sudah dikuasai amarah tadi. Jadi nilai-nilai pendidikan, kemudian faktor-faktor kemanusiaan, pertimbangan kemanusiaan udah. Makanya kadang orang marah itu kalau sudah dikuasai amarahnya, nggak manusiawi. Ya, keluar dari kemanusiaannya. Jangan biarkan. Memang amarah itu lebih cenderung kepada unsur hewani. Dalam diri manusia kan ada beberapa unsur hewani ya. Syahwat itu termasuk diantaranya. Maka jangan biarkan kita berubah menjadi hewan. Salah satu tanda kita hampir berubah menjadi hewan itu tadi. Matanya memerah, uratnya membesar, nafas terengah-engah, itu sudah seperti mau berubah gitu ya. Seperti manusia serigala. Ya, itu sudah hampir keluar dari kemanusiaannya, tanda-tanda. Kalau terus tidak dikendalikan, sudah kehilangan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Menerkam yang lain. Bahkan ada banyak berita-berita itu kan memutilasi istrinya, ada yang banting anaknya. Apa itu? Itu bisa juga ada pengaruh dari luar juga, Ustaz? Ada ya. Jadi sudah membara, setannya ngompor-ngompori kan? Ini bahayanya. Yang tadi ya isti'adzah dan seterusnya itu. Wa khairu wasilatin litahdiati hayajil maghdab huwa tarkuhu wa sya'nu. Di antara caranya selain tadi sudah kita sebutkan adalah untuk menenangkan orang yang sedang marah adalah dengan membiarkannya saja tanpa memancing api kemarahan yang ada dalam hatinya. Jadi kalau orang sedang marah itu, kemudian makin dinasehati macam-macam, ini logikanya lagi nggak ini. Iya, udah nggak jalan itu. Sementara diamkan dulu. Sampai dia, atau dengan cara yang pelan, jangan sampai memancing atau menambah kemarahannya. Bahaya. Coba orang sedang marah ya. Iya. Orang sedang marah kemudian dinasihati, jangan marah begitu, nanti kamu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Ya. Akan cara Rasul ketika ada orang yang sedang marah tadi, marahnya saling mengolok-olok tadi, aku tahu sebuah kalimat yang kalau diucapkan itu bisa meredakan kemarahan. Kan begitu caranya. Tidak langsung. Nah, sahabat yang lain langsung itu kan, kamu nggak dengar kata Rasul apa? Iya, kami bukan orang yang gila. Jawabannya masih marah itu. Sama sahabat yang nasihati. Tanpa memancing api kemarahan yang ada dalam hatinya dan memperlakukannya dengan kelembutan dan kesabaran. Hal ini juga dianjurkan oleh para ahli pendidikan dalam menangani amarah, termasuk amarah anak-anak. Anak-anak lagi tantrum, makin kita marah ya. Lagi nggak bisa kendalikan dirinya gitu kan. Gimana kalau kita nangani anak-anak sedang marah? Iya, diamnya itu sebenarnya karena takut. Karena tidak mampu membalas. Coba suatu saat nanti kalau dia punya rasa mampu membalas, ngamuk. Iya, karena kita juga sedang marah juga sebenarnya. Orang marah, lawan orang marah, tinggal mana yang lebih kuat kan gitu kan. Kalau dia lebih kuat, kita yang celaka. Nah, sementara kalau kita lebih kuat, dia akan ini kan, karena udah ada, bahaya kalau saya terus ini kan. Jadi sementara amarahnya terhenti karena takut. Adapun Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan arahan di dalam Quran surah Fussilat ayat 34, Allah berfirman, idfa
billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara dirimu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat akrab. Tadinya musuhan karena kita suka memaafkan, akhirnya jadi teman yang akrab. Kemudian lil ghadab darajatun adidah. Jadi amarah itu juga bertingkat-tingkat ya, memiliki tingkatan. Mulai dari teguran dan perasaan terganggu. Kadang orang negur, ya, kadang merasa terganggu. Hingga amarah yang paling keras disebut dengan ghaid atau as-sukht. Ini juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakhitallah, murka. Allah juga punya sifat murka ya. An sakhitallahu alaihim. Karena kemurkaan Allah terhadap mereka. Nah, ini penting, ini tolong diperhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang bisa ridho, maka dia akan mendapatkan ridho. Waman sakhita falahu sukh. Barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Jadi semuanya ini adalah ujian. Kalau kita kemudian murka dengan keadaan, kita akan dapat kemurkaan. Tetapi ketika kita ridho, kita akan mendapatkan keridhaan. Enggak. Artinya, ujian Allah kepada hambanya itu mengandung pengujian dan hikmah ilahi, ya, yang mungkin tidak disadari oleh manusia bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Oleh karena itu menerima ketetapan Allah dan ridho, masih ada hubungannya dengan kemarin ridho, ya, dan ridho dengan apa yang Allah tentukan, ini merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepercayaan kita kepada Allah dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal itu semuanya terdapat kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika tidak, maka yang ada adalah kemurkaan yang sangat membahayakan. Kemurkaan dari Allah. Jadi kalau kita ridho, dapatnya ridho. Kalau kita marah, murka dengan apa yang Allah tentukan, punya anak kok kayak begini, yang masih agama ngasih apa? Punya pasangan kok kayak begini, yang kamu sendiri milih. Begitu ya. Sepertinya kita pada hari ini satu pembahasan saja tentang amarah tadi ya. Jadi tempatkan amarah di tempatnya, yang ada adalah kebaikan. Tapi ketika amarah tidak ditempatkan pada tempatnya, sebaliknya. Sekarang kita lihat. Kenapa saudara-saudara kita yang sedang terzolimi, kok ya tetap terzolimi? Seolah-olah tidak ada yang membela dan seterusnya. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Marah. Amarah yang kurang. Kemarahan. Rasul itu ketika ada utusannya, ya, yang mengirim surat itu kan, itu ada yang dibunuh, satu orang, marah beliau yang mengutus pasukan. Begitu juga dengan khalifah-khalifah ketika
dia Khalifah Bani Abbas misalkan ada Mu'tasim itu, ketika ada seorang wanita yang mengadu wa Mu'tasima, langsung diutus pasukan yang ujungnya sudah sampai Romawi, ekornya masih ada di Baghdad. Itu kemarahan seorang pemimpin terhadap perlakuan yang tidak selayaknya kepada rakyatnya. Nah, hari ini yang tidak dimiliki oleh para pemimpin kita adalah rasa marah ketika melihat saudara-saudaranya dizolimi. Kenapa begitu? Mungkin juga ada pemicunya. Tidak menganggap mereka sebagai orang yang dicintai. Ya, kan biasanya kalau kita marah terhadap perlakuan buruk yang menimpa orang yang kita cintai kan. Tapi kalau nggak kita cintai biasanya, jadi penyebabnya antara rasa ukhuwah yang kurang atau hilangnya amarah yang terpuji. Atau yang ketiga, hilang keberanian. Karena kalau ini ya, orang marah itu menghilangkan ketakutan sebenarnya. Iya kan? Orang kalau sudah marah besar itu ketakutan hilang. Ya, karena marahnya kurang, jadi yang muncul takut untuk membela saudara-saudaranya. Karena kalau orang sudah marah itu nggak banyak pertimbangan sebenarnya. Ya, namanya marah. Ya, marah terhadap saudaranya yang terzalimi ya terpuji seharusnya. Jadi kita sudah kehilangan banyak hal. Hilang rasa ukhuwah, hilang kemarahan, hilang keberanian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas berikutnya tentang al-farah was-surur, kegembiraan dan kesenangan. Ya. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.